Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessandro Morenetito dan NIM C1D12301 ingin menjelaskan 10 kasus UU ITE yang pernah terjadi di dalam maupun luar negeri. Baik, langsung saja. Yang pertama, kasus UU ITE yang ada di Indonesia. Ada kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008. Kronologinya, Prita mengirim email keluhan tentang pelayanan RS Omni Internasional ke teman-temannya. Masalah hukum dituduh mencemparkan nama baik rumah sakit. Terus dampaknya kasus ini memicu gerakan sosial besar dan kritik terhadap UU ITE. Selanjutnya, kasus Baik Nuril 2014. Kronologi, Baik merekam pembicaraan tak senonoh dari atasannya sebagai bukti pelecehan. Masalah hukumnya, ia dijerat dengan UU ITE karena dianggap menyebarkan konten tidak pantas. Dampaknya mendapat gerasi dari Presiden Jokowi setelah protes publik. Yang ketiga, ada kasus Jering Sid pada tahun 2020. Kronologi, Jering menuduh IDI sebagai kacung WHO di Instagram. Masalah hukum, dituduh mencemarkan nama baik organisasi profesi. Putusan di penjara selama 10 bulan. Selanjutnya, ada kasus Ahmad Dhani pada tahun 2017. Kronologi, mengunggah video yang mengandung ujaran kebencian di YouTube. Masalah hukum, terbukti melanggar pasal ujaran kebencian di UU ITE. Putusan di penjara selama 1,5 tahun. Yang kelima, ada kasus Dandi Laksono pada tahun 2021. Kronologi, mengkritik politisi lewat media sosial. Masalah hukumnya dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Dampaknya kasus ini menyoroti potensi UU ITE untuk memukam kritik. Selanjutnya, ada kasus serupa yang ada di luar negeri, yaitu kasus Amos Y yang berada di kasusnya di Singapura. Kronologi, membuat vlog yang mengkritik pemimpin Singapura dan agama Kristen. Masalah hukum, ditangkap atas pelanggaran UU ujaran kebencian daring. Dampak, memicu perdebatan soal kebebasan berbicara di Singapura. Yang kedua, kasus blogger Raif Badawi, Arab Saudi. Kronologi, menulis blog kritis terhadap ulama konservatif. Masalah hukum, dihukum cambuk dan penjara berdasarkan UU Siber negara tersebut. Dampaknya, dikecam internasional karena dianggap melanggar HAM. Yang ketiga, ada kasus Navalny, Rusia. Kronologi, menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten anti korupsi. Masalah hukum, dijerat dengan undang-undang penyebaran informasi palsu dan kebencian. Terus dampaknya, simbol penindasan terhadap oposisi. Yang keempat, ada kasus Cambridge Analytica Amerika Serikat dan Inggris. Kronologi, penyalahgunaan data Facebook untuk manipulasi politik. Masalah hukumnya, investigasi berdasarkan pelanggaran privasi daring. Dampaknya, memicu regulasi privasi data yang lebih ketat seperti GDPR. Selanjutnya, yang terakhir, ada kasus Liu Xiaobo di Tiongkok. Kronologi, menulis dan menyebarkan manifesto reformasi politik. Masalah hukum, ditahan dengan dakwaan subversi dan penyebaran konten ilegal. Dampaknya, dapat hadiah Nobel perdamaian, tapi tetap di penjara sampai meninggal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.